kita lihat lanjutan dari yang apa terakhir, hamparan, jangkauan, simpangan, kuartil. Kali ini yang terakhir di ukuran penyebaran data. Mungkin setelah ini ada ulangan harian lagi ya, jadi dipahami terlebih dahulu. Kuartil aja pun masih banyak yang bersalahan juga. Kita lihat di sini simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kenapa ragam dan simpangan baku dijadikan satu? Karena simpangan baku itu akar dari si ragam. Jadi ragam berapa hasilnya, itulah dia nanti akarnya. Diakarkan itulah dia. Nah, jadi makanya dia sama, dia saudara, dia ragam dan simpangan baku nih. Kita lihat simpangan rata-rata SR. Dibagi ke dalam dua kelompok data, yaitu data kelompok dan data tunggal. Kalau data tunggal sendiri adalah nilai mutlak atau sigma dari N I sama dengan 1 sampai N. Nilai mutlak XI kurang X rata-rata. XI itu apa? XI itu adalah datanya. Kalau dalam data kelompok, masing-masing data. Misalnya ini, masing-masing datanya ini dikurangkan dengan rata-rata. Apa rata-rata data tunggal? Semua kita jumlah dibagi banyaknya. Banyaknya ada 5 ya berarti dibagi 5. Banyaknya ada 10 berarti dibagi 10. Ingat ya, ingat lagi catatan pertama kita, X rata-rata itu berarti adalah sigma dari si apa itu, si X per sigma dari I atau N, banyaknya datanya. Itu kalau data tunggal. Kalau data kelompok kita buat lagi yang kemarin, yang sigma F dikali X per sigma F. Ini pakai metode biasa, jadi nanti rata-ratanya kita pakai metode biasa, nggak usah kita pakai metode apa ya kemarin tuh, coding apa segala macam, nanti lama panjang. Itu aja. Berarti simpangan rata-rata yang data tunggal. Nilai mutlak di sini artinya semua bernilai positif. Jadi nanti kalau ada bernilai negatif di dalam, tetap kita harus jadikan positif karena nilai mutlak, nggak berlaku negatif dalam nilai mutlak. Jadi kalau data kelompok ya, nilai mutlaknya tadi kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya. Misalnya nanti kita contohnya yang ini dalam bentuk tabel ya. Frekuensinya berapa? 2 misalnya. Berarti 2 dikali berapa nilai mutlaknya tadi? 10 ya, berarti 2 kali 10. Tambah dulu semua karena ada sigma di sini. Tambah barulah dibagi dengan frekuensinya. Itulah kalau SR atau simpangan rata-rata data kelompok. Sekarang kita lihat ragam. Kalau ragam di sini data tunggal sama data kelompok. Kalau data tunggal berarti yang XI kurang X rata-rata tadi, ya kan? XI kurang X rata-rata tadi, nilai mutlaknya, nggak usah nilai mutlaknya yang biasa tadi, yang negatif tadi nilainya, yang hasilnya negatif. Berarti itu nanti semua masing-masing dikuadratkan dulu. Dikuadratkan tambah, dan nanti hasilnya jumlahnya itu dibagi dengan banyak datanya. Jadi kalau kayak gini banyak datanya 10 ya berarti dibagi 10. Data kelompok sama, yang membedakannya hanya F. Jadi kalau di sini hampir sama ya rumusnya ya. Hanya bedanya di sini dikali F frekuensinya, ini pangkat 2-nya. Ini sama kan? Tinggal dikali ditambah di sini F sigma F-nya kan. Berarti per sigma F. Sigma dari jumlah semua frekuensi ya. Jadi simpangan baku itu apa? Sama kan rumusnya dengan ini. Dengan ragam data tunggal, tapi bedanya apa? Akar. Makanya Ibu buat di sini simpangan baku itu adalah akar dari ragam. Jadi ragam data tunggal itulah untuk simpangan baku data tunggal akarnya. Untuk yang data kelompok akar dari akar dari data ragam data kelompoknya, atau akar dari S kuadrat untuk data kelompok. Begitu ya. Bisa ya. Oke, lihat nomor 1A. Simpangan rata-rata, juga Ibu jawab. Oke. Di situ tadi katanya rumusnya adalah XI dikurang X rata-rata. Berarti kita cari rata-rata dulu. Ya, rata-rata data tunggal tidak usah kita urutkan. Kalau mencari rata-rata tidak usah kita urutkan. Semua ditambah yang ini. Oke, jumlahnya adalah 244. Nanti pakai kalkulator ya. Kalau misalnya banyak hitungannya. Dibagi 10 langsung 24,4. Kenapa ini dicari dulu, Bu? Ya. Apa rumusnya? Tadi kan rumusnya XI dikurang X rata-rata per N, ya kan? Jadi hari ini harus kita cari dulu. Jadi cara carinya seperti ini. Nilai mutlak XI kurang X. XI-nya berarti yang mana itu? Ya berarti yang 20 masing-masing. 20 dikurang 24,4. 24 dikurang 24,4. Ini kan rata-rata, berarti yang ini. Ini yang mana? Berarti yang ini, masing-masingnya semua. Oke, seterusnya ya. 21 dikurang 24,4, 28 dikurang 24,4, sampai 29 dikurang 24,4. Ternyata yang kita dapati adalah dalam nilai mutlaknya negatif. Kan gitu.
Iyalah 20 dikurang 24,4 kan nggak bisa, ternyata negatif 4,4 seterusnya sampai di sini. Ya, baru kita buka karena dia minta kan nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai yang namanya negatif, pastilah positif. Makanya langsung ibu buat di bawahnya ada tanda positif biar kalian jangan bingung. Sementara ini dikurangkan kan nggak bisa bu, masa hasilnya positif. Nah, jadi sebelum kalian nanti bertanya-tanya itu kayak mana bisa jadi gitu, ini kan negatif memang tetap negatif, tapi sebegitu kita buka nilai mutlaknya tidak berlaku nilai negatif, makanya langsung menjadi positif gitu. Udah, kalau yang positif hasilnya tetap positif dong. Semua udah kita kurangkan tadi, kita jumlahkanlah dia dan hasilnya 24,8. Ya, apa rumus simpangan rata-rata tadi? Ini dia. Ya kan? Berarti XI kurang X rata-rata dalam nilai mutlak berarti 24,8 dibagi sigma dari N. N-nya ada berapa biji? Ada 10. Berarti ini hitung 3, 6, 9, 10. Berarti dibagi 10 yang hasilnya 2,48. Oke. Yang ini kenapa dicari ya bu? Ya kita tengok apa rumus dari si ragam. Karena yang ditanyakan ragam. Ragam itu ternyata XI kurang X rata-rata pangkat 2 jumlahnya. Nah, makanya di sini ibu buat yang XI kurang X rata-rata tadi yang ini semua sebelum dinilai mutlak kan. Masing-masing, tapi pangkat 2 ya. Segala sesuatu bilangan negatif yang dipangkatkan 2 hasilnya positif. Kecuali tadi pangkat 3 baru negatif di sini. Ini karena pangkat 2 semuanya positif nilainya ya. Kuadratnya maksudnya pangkat 2 itu. Ya ini tadi 0,4 kuadrat, 3,4 kuadrat, 3,6 kuadrat ini ya sampai 4,6 kuadrat. Udah, baru kita jumlahkan yang hasilnya 82,4. Masuklah ke rumus ragam. Rumus ragam tadi sigma n i sama dengan 1 sampai n xi kurang x rata-rata pangkat 2. Jumlahnya sigmanya. Oke, berarti 82,4 per banyak datanya ada 10. Berarti 8,24. Nah, tadi simpangan baku apa ibu bilang? Akar dari si ragam. Kalau data kelompok ya data kelompok akarnya, kalau data tunggal yang data tunggal akarnya. Berarti akar dari x kuadrat berapa? 8,24 akarnya. Bisa kalian pakai kalkulator. Kalau dia dalam bentuk pecahan desimal seperti ini ya, bisa kalian pakai kalkulator. Tapi nanti kalau di soal ujian, itu dalam pilihan berganda itu semua sudah, kalau memang dia akar berarti bulat akarnya, kalau dia memang koma desimal berarti tetap dia koma desimal, nggak usah kita cari ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini nomor 2 dalam bentuk histogram. Udah tahu kalian ya cara mencari atau membuka tabel histogram. Itu pun masih ada yang salah latihan kemarin. Lihat di sini. Ini 64,5 kan tepi bawahnya. Berarti ini berasal dari 65 kan? Ini ditambah setengah. Berarti 65 sampai berapa di sini berakhir? 69. Dah, makanya kita buat 65 sampai 69. 65 sampai 69 itu berapa panjang kelasnya? 65, 66, 67, 68, 69. Berarti semua ini ke bawah ditambah 5, semua ini ke bawah ditambah 5. Itu kalian simak yang ibu bilang ini enggak. Berapa kali latihan segitu juga. Berapa kali latihan itu juga lagi salah. Kalau kesalahan sekali 2 kali nggak apa-apa. Ini setiap latihan salah. Memang nggak harus 100 nilainya, cuman ini dipahami dulu. Ini nilai tepi bawah. Kalau udah tadi panjang kelasnya 5, berarti semua tambah-tambah 5 sebelah sini. Ini juga tambah-tambah 5. Jadi kalian udah nggak capek lagi. Terakhir berapa? Ini kan karena 3 ada 6 frekuensinya, berarti ada 6 lah banyak kelasnya. Banyak kelasnya ada 6, panjang kelasnya ada 5. Panjang kelas yang 65 sampai 69 tadi. Oke ya, berarti frekuensi langsung masukkan. Sudah, ini 40 dari mana ya bu? Ini semua kita jumlahkan. 2 tambah 6, tambah 10, tambah 12, tambah 6, tambah 4. Yang hasilnya 40. Ini apa bu? XI ini. XI ini apa pertemuan pertama kita di rata-rata? Min, mencari min. Berarti X itu nilai tengah. Makanya langsung ibu buat nilai tengah. Kenapa bu? Ini dari mana? 67. Kita lihat. 65 ditambah 69. Jangan mentok di situ 65 tambah 69 sudah. Tapi yang namanya nilai tengah 65 tambah 69 tetap dibagi 2, bukan dibagi 3. Jangan salah. Ini enggak 65 tambah 69 udah bu. Ini kok enggak dapat bu, enggak bisa bu. Ya kayak mana enggak bisa? Yang namanya nilai tengah itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2 bu? Kok enggak dibagi 3? Yang namanya nilai tengah tetap dibagi 2. Enggak ada dibagi 3 sampai 10 enggak ada. Yang namanya juga nilai tengah. Nilai tengah kan dibagi 2, bukan dibagi 5. Oke. F kali XI biasa ya, kalikan F dengan nilai tengahnya. Ya, apa jumlahnya? 3210. Ini semua kita tambah setelah kita kalikan tadi. Udah.
Tadi karena rumusnya XI kurang X rata-rata untuk simpangan rata-rata yang ditanyakan itu di situ. Oke, kita cari dulu X rata-ratanya di luar tabel. Berapa? Ini tadi FI kali XI 3210 dibagi F. F-nya berapa? 40. Yang hasilnya 80,25. Tapi ibu bulatkan menjadi 80,3 ini kemari. Kecuali tadi 80,22. Udah kita ambil satu angka 80,2 rata-ratanya. Gitu ya. Sudah, berarti ini tabel 1 atau kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6. Oke, itu tujuannya ada nanti. Kita lihat. XI kurang X rata-rata. XI itu yang mana ya, Bu? Yang ini. Nilai tengah, makanya langsung Ibu buat. Itu min 13,3 berasal dari mana? Berasal dari si 67 nilai tengahnya dikurang nilai rata-ratanya. 67 dikurang 80,3 ternyata negatif 13,3. Nggak apa-apa, kita buat dulu negatif. Karena di sini baru ada nilai mutlaknya. Oke ya. Yang ini 72 dikurang yang 80,3 gitu ya, seterusnya ya. Makanya kurangkan gitu ya. Itu kolom yang kelima. Kolom yang kelima itu isinya yaitu nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Itulah kolom kelima. Iya. Kolom keenam bagaimana? Tadi sudah dapat kolom kelima. Kita mutlakkan. Yang tadi nilainya negatif menjadi positif, semua diganti. Ngerti ya? Yang positif tetap dong. Yang negatif saja. Yang hanya bernilai negatif dipindah menjadi positif karena nilai mutlak. Oke, kita lihat. FI kali nilai mutlak XI kurang X rata-rata. Ini ada kolom 2 dan 6. Maksudnya apa ya? Kolom 2 dan 6. Lihat kolom 2 dan kolom 6. Kita lihat lagi di sini. FI FI dikali nilai mutlak XI kurang X rata-rata. Kolom 2 mana? 2. Berarti 2 kan? Dikali dengan kolom 6. Kolom 6 itu ini. Berarti dikali dengan 13,3 yang hasilnya 26,3. Jadi lihat yang di atasnya. Jadi kalau misalnya yang ini kolom 2, berarti ini. Dan 6, berarti yang ini. Berarti dikalikan. 6 dikali 8,3, 49,8. Yang mana ini semua jumlahnya adalah 216,8. Yang ini tadi jumlahnya 45 ditambah ya. Hasilnya 45. Oke. Sekarang yang ini dari mana, Bu? Ya, kita lihat XI kurang X rata-rata mana? Nah, makanya kan kolom 5 lihat. Nah, kolom 5. Ini kan ada pangkat 2. Berarti yang 13,3 ini di pangkat 2 kan negatif, di pangkat 2 kan menjadi positif. Nah, berarti min 13,3 kuadrat menjadi ini. 8,3 kuadrat menjadi ini, min 3,3 menjadi yang 10,89. Ini seterusnya sampai sini. Lalu tambahkan semuanya, itulah sigmanya. Di sini buat. Jangan lupa di kolom pojok sini itu sigma ya bacanya ya. Ini di sini taruh. Oke. Sekarang yang terakhir FI kali XI kurang X rata-rata pangkat 2-nya. Berarti kolom 2 dan kolom 2 dan kolom ini kok kolom 5. Seharusnya ini kolom berapa ini? 6, ini jadi kolom 7, ini kolom 8. Ya. Berarti kolom 2 dan kolom 8. Oke, nanti biar jangan salah. Kolom 8 ini, kolom 2 yang ini. Berarti 2 dikali 176,8. Nah, kan langsung Ibu buat keterangannya. FI kali XI kurang X rata-rata pangkat 2 itu adalah kolom 2 dan 8. Kolom 2-nya 2, kolom 8-nya itu 176,89. Gitu ya. Berapa hasilnya ini? Dan ternyata setelah kita jumlahkan sigmanya menghasilkan 1727,6. Ya, kita cari yang ditanya. Simpangan rata-rata. Oke, berarti yang A adalah SR. Apa rumus SR tadi? Untuk data kelompok, SR data kelompok berarti adalah sigma FI nilai mutlak XI kurang X rata-rata per sigma F. Ini I sama dengan 1 sampai N. Berapa tadi? XI kurang X rata-rata kali F. Jumlahnya ini, ya kan? FI XI kurang X rata-rata kolom 2 dan 6. Berarti 216,8 dibagi frekuensinya 40. Berapa itu? 216,8 bagi 40. Ya, 5,42. 216,8 dibagi 40. Oke. Berapa? 5,42. Oke, sekarang lanjut ke
Oke, sekarang lanjut ke mana? Sekarang lanjut ke ragam, mencari ragam. Berarti B-nya ragam. Ragam itu apa? S kuadrat. Ya, S kuadrat rumusnya tadi apa di sini? Ini. Sigma I sama dengan 1 sampai N FI XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per sigma F. Berarti FI kurang X, ini yang ini ya. Langsung di sini ya. Berarti 1727,6 dibagi 40. Berapa itu? 1727,6 dibagi 40. Ya, 43,19. Oke. Dah, yang terakhir adalah simpangan baku. Simpangan baku tadi apa? Akar dari si S kuadrat. Berarti akar dari 43,19 akarnya. Langsung akar 6,57. 6,57. Itulah dia. Kalau di dalam bentuk desimal ya kita pakai kalkulator, kalau enggak dia bulat ya berarti kita langsung bisa cari bulat. Tapi di ujian biasa nanti yang bulat karena enggak dia pakai kalkulator ya. Oke, sampai di sini. Kalian lihat lagi penjelasannya di sini ya, udah dijelaskan juga. Besok kita baru ada latihan. Untuk hari ini kita catatan saja dulu.